Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstradisi Channel, selamat bertemu kembali di Ekstradisi Misteri. Seperti biasa di setiap malam Jumat, kami akan menceritakan kisah nyata horor. Dan pada malam Jumat kali ini, kami akan menceritakan kisah nyata horor yang dialami seorang tukang ojek. Sebut saja namanya Firman, berusia 37 tahun. Kejadiannya sekitar tahun 2017 yang lalu. Saat itu Firman masih berusia 32 tahunan. Sebelum ke ceritanya, kami minta dukungan dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe bagi yang belum, agar channel kami bisa berkembang. Nah pemirsa, seperti apa ceritanya? Dan inilah ceritanya. Firman adalah orang yang sangat rajin dalam hal mencari uang. Selain jadi tukang bangunan, Firman juga menjadi tukang ojek di salah satu pangkalan ojek di pinggir jalan dari mulai jam 5 sore sampai jam 4 subuh. Pangkalan ojek tersebut adalah tempat pemberhentian bis dari luar kota. Maka tak heran banyak yang membutuhkan jasa ojek sebagai transportasi bagi mereka yang baru datang dari luar kota untuk menuju ke daerah-daerah mereka yang kebanyakan daerah itu berada di pelosok kampung ataupun di kaki gunung. Singkat cerita, sampailah di suatu malam awal kejadian Firman mengalami hal mistis di luar nalar. Firman menjelaskan malam itu tepatnya malam Selasa Kliwon. Di malam itu hujan sangat deras dari jam 9 malam ditambah penumpang sepi. Otomatis Firman dan ojek lainnya cuma diam menahan dingin di balai-balai di base camp pangkalan ojek tersebut. Karena hujan semakin deras, Firman pun menyandarkan tubuhnya ke tiang kayu balai-balai tersebut sambil memejamkan mata karena rasa kantuk yang tidak bisa ditahan. Selang beberapa jam, sekitar jam 1 dini hari, Firman kebangun karena ada yang memegang betisnya. Namun Firman tidak membuka matanya karena yang memegang betisnya adalah kebiasaan jahil teman-temannya. Dan lagi-lagi betis Firman dipegang lagi. Firman masih tetap merem, tapi mulutnya sambil ngomel-ngomel. Dan yang ketiga kalinya betis Firman dipegang cukup lama. Disitulah Firman merasakan ada yang berbeda. Tangan yang memegang betisnya itu terasa sangat dingin. Firman pun langsung bangun sambil membuka matanya. Firman sangat terkejut karena yang memegang betisnya itu adalah seorang wanita. Diperkirakan umurnya sekitar 40 tahun, tapi masih terlihat cantik dengan rambut panjang terurai. Dan si wanita itu meminta Firman mengantarkannya ke kampung Dukuh. Maaf, nama kampungnya kami samarkan. Firman pun turun dari balai-balai dan melihat teman-temannya sudah tidak ada. Padahal hujan masih belum reda. Firman hanya berpikiran kalau teman-temannya sedang mengantarkan penumpang. Lalu Firman meminta sama si wanita itu untuk menunggu hujan reda dulu, karena memang Firman cuma membawa satu jas hujan. Tapi wanita itu bersikeras untuk minta diantarkan ke kampung Dukuh meskipun hujan deras. Lalu Firman pun memberikan jas hujan itu sama si wanita tersebut, tapi justru wanita itu malah menyuruh Firman untuk memakainya. Dalam kebingungan, Firman pun memakai jas hujan itu dan segera berangkat
membawa wanita itu ke kampung duku. Jarak untuk ke kampung duku memakan waktu perjalanan sekitar 50 menit untuk nyampe ke kampung tersebut. Selain jalannya menanjak, jalanan di kampung tersebut sudah rusak. Di tengah perjalanan tidak ada percakapan di antara mereka. Hanya sekali-kali wanita itu nyinden. Awalnya Firman merasa aneh mendengar wanita itu nyinden. Tapi karena suaranya bagus, Firman pun merasa terhibur meskipun hujan mengguyur dan rasa dingin menusuk tulang. Di sela-sela nyinden, si wanita itu kadang tertawa cekikikan, membuat Firman berpikiran aneh. Bahkan Firman sempat berpikiran kalau wanita itu punya gangguan jiwa. Dan anehnya, wanita itu tahu kalau Firman berpikiran kalau dirinya punya gangguan jiwa. Bahkan si wanita itu menjelaskan kalau dirinya sedang bahagia karena bisa menemui ibunya di kampung duku. Setelah bertahun-tahun jadi dayang dan penari di kerajaan Pajajaran. Mendengar itu Firman sangat kaget karena setahu Firman, kerajaan Pajajaran adalah sejarah beberapa ratus tahun yang lalu. Wanita itu terus bercerita tentang pekerjaannya setiap hari di kerajaan tersebut, dan Firman hanya mengangguk meskipun pembicaraan wanita itu tidak masuk di akal. Singkat cerita, sampailah ke kampung duku yang dituju, dan tiba-tiba wanita itu menyuruh Firman masuk ke jalanan kecil yang ada di sebelah kiri jalan utama. Firman merasa aneh saat wanita itu menyuruh Firman masuk ke jalan kecil tersebut, karena setahu Firman, jalan kecil itu menuju ke hutan, dan Firman sudah hafal seluk-beluk kampung tersebut. Tapi Firman hanya bisa menuruti petunjuk wanita itu, dan Firman pun melajukan motornya di jalanan kecil yang licin serta berbatu. Namun anehnya Firman merasakan tidak ada kesulitan, malahan motornya melaju sangat enteng. Setelah beberapa menit kemudian, sampailah di salah satu rumah yang sangat besar. Rumah itu seperti bentuk keraton yang sangat mewah. Lampu-lampu di setiap sudut menerangi halaman rumah tersebut dengan pelataran yang cukup luas dengan taman-taman yang indah. Dalam kekaguman itu Firman merasakan keganjilan dengan suasana di rumah itu yang sangat sepi seperti tidak berpenghuni. Namun semua pintu di rumah itu semuanya terbuka. Si wanita itu menyuruh Firman duduk di kursi ukir yang ada di teras rumah, dan si wanita itu masuk ke dalam rumah. Selang beberapa saat wanita itu kembali sambil membawa segelas air minum dan satu sisir pisang emas. Si wanita itu menyuruh Firman untuk memakan dan meminumnya, dan saat Firman mulai meneguk air tersebut, tercium aroma busuk yang sangat menyengat. Firman pun menaruh kembali gelas tersebut, dan si wanita yang masih berdiri itu seolah aneh melihat Firman yang menaruh kembali air minum tersebut. Dan si wanita itu kembali menyuruh Firman untuk meminum airnya. Firman pun tak bisa menolak dan mencoba meminumnya. Namun kali ini air minum itu sangatlah harum dan Firman pun meminumnya. Setelah Firman meminum air tersebut, tiba-tiba si wanita itu menarik tangan Firman dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Alangkah kagetnya Firman melihat keadaan di dalam rumah itu. Gorden yang terlihat mewah itu ternyata hanya daun ilalang yang kering. Lukisan-lukisan besar itu pun hanya akar-akar pohon yang menyerupai lukisan. Kursi dan meja pun adalah batu-batu besar yang menyerupai kursi dan meja. Lalu wanita itu menuntun Firman ke salah satu ruangan, dan di ruangan itu terdapat meja makan yang cukup panjang. Di atas meja makan itu terdapat beberapa jenis makanan, dan di meja makan itu sudah ada 6 orang wanita yang sedang makan. Saat Firman duduk,
Keenam wanita itu memandang ke arah Firman. Ternyata 6 wanita itu sedang makan. Namun anehnya, mereka makan tidak menggunakan tangan, melainkan langsung menyantap makanan itu dengan mulutnya. Wajah ke-6 wanita itu semuanya mirip, hanya warna bajunya yang berbeda. Dan yang membuat Firman kaget, saat ke-6 wanita itu selesai makan, mereka meninggalkan meja makan itu. Firman melihat tubuh mereka ke bawah adalah ular. Saat itulah Firman baru sadar kalau apa yang dialaminya bukan di dunia nyata. Lalu Firman beranjak dari duduknya untuk segera keluar dari rumah tersebut. Namun saat Firman akan lari, tiba-tiba ada ekor ular besar yang melilit kakinya, sehingga Firman tidak bisa bergerak dan terjatuh. Lalu ekor ular tersebut menyeret kaki Firman dan membawanya ke salah satu ruangan. Firman pun meronta supaya terlepas dari lilitan ekor ular tersebut. Ekor ular yang melilit kaki Firman sangatlah besar dan panjang, sehingga Firman belum melihat kepala ular tersebut. Firman diseret ke atas tempat tidur, di mana di atas tempat tidur itu berserakan uang yang jumlahnya cukup banyak. Firman terlentang di atas uang yang berserakan tersebut. Dan ekor ular yang melilit kakinya pun terlepas dan menghilang. Dan tiba-tiba Firman mendengar suara musik gamelan yang diikuti suara sinden yang sangat merdu. Firman baru sadar kalau suara sinden itu adalah suara wanita tersebut. Dan benar sekali, wanita itu muncul dengan pakaian layaknya penari, dan wanita itu menari-nari di depan Firman yang masih terlentang di tempat tidur. Dan ternyata wanita itu adalah ular siluman atau ipri yang menyukai Firman. Ular siluman itu mengajak Firman menikah dengan imbalan harta yang berlimpah. Namun Firman waktu itu masih punya kekuatan iman. Firman pun menolak dan berzikir semampunya supaya bisa keluar dari alam siluman tersebut. Saat Firman terus-menerus berzikir, rumah tersebut bergoncang sangat keras, dan lama-kelamaan suasana berubah gelap gulita. Dan saat itulah Firman tak sadarkan diri. Firman ditemukan pencari rumput. Firman tergeletak di pintu goa yang kata warga setempat, goa itu adalah tempatnya ular siluman yang disebut ipri. Salah satu orang pintar di daerah tersebut memang siluman ular itu sedang mencari calon suami dari bangsa manusia, ucapnya. Untungnya Firman masih kuat imannya, sehingga Firman tidak terjerumus ke dalam kenistaan. Amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, itulah cerita yang dialami Firman. Ambil hikmah dari kejadian ini. Dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah nyata horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.